Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wija Trading pagi hari ini, hari Selasa 14 Mei 2024. Seperti biasa, kita lebih awal untuk memetakan satu hari ke depan. Sebelumnya kita review dulu untuk satu hari yang lalu, satu hari kemarin yang kita sudah analisakan sebagai bentuk evaluasi dan koreksi yang sudah kita jalankan, apakah ada sisi baiknya atau justru malah sebaliknya. Kita akan banyak belajar dari pengalaman. Kita mulai dari XAU dulu. Kita perkirakan marketnya akan koreksi turun sekalipun trennya masih naik ya. Kemarin sudah kita sampaikan, silakan dicek kembali video yang sudah kita buat satu hari kemarin berkaitan dengan analisa XAU tanggal 13 Mei ya. Kita perkirakan masih akan koreksi turun ya, pada akhirnya nanti kembali naik. Namun kita manfaatkan peluang-peluang pendeknya dari short tradingnya, di mana kita menempatkan posisi sell-nya di 2354.91 dengan target pertama di 2347 dan hit di awal langsung kita dapat. Kemudian ternyata break dari support di sini, maka berpeluang lanjut lagi ke target berikutnya. Di area target jika tidak ada petunjuk untuk berbalik, maka berpeluang lanjut ya. Kemudian yang kedua, target yang kedua ini setelah tersentuh kemudian berikutnya ada perubahan warna. Yang perubahan warna itu kita anggap signifikan ya, berpengaruh terhadap candle sebelumnya, sehingga harus berhati-hati, bisa jadi menjadi titik baliknya. Sementara untuk jenuh kita tempatkan di 2329. Sempat bergerak naik kemudian kembali terpental ya saat menyentuh area yang kita tandai dengan highlight ini ya, sebagai area support resistennya, dan bergerak turun mendekati jenuh kemudian terhenti sampai di sana sampai tutup pagi hari tadi. Dengan demikian satu hari kemarin sebenarnya kita dapat maksimum ya dari satu posisi sell, dan pembalikan buy ini kalau kita ambil posisi masih cukup kah kalau kita cuma 300-400 ya, bahkan sampai 600 masih bisa. Di euro kita lihat di euro kita perkirakan masih zigzag ya, atau masih konsolidasi. Namun demikian kita manfaatkan posisi juga buy-nya 1.07767 dan tersentuh, tidak ada koreksi yang signifikan ke bawah, langsung naik. Dua target langsung tercapai di sana dan selesai. Sementara di pound sterling sama ya, buy-nya juga tersentuh kemudian langsung hit naik sampai di target yang kedua, selesai dan terhenti sampai di sana. Kemudian Bitcoin kita lihat. Bitcoin satu hari kemarin kita lihat ya, sell-nya tersentuh meskipun belum mencapai target, tapi sudah lebih dari cukup di sana. Andaikan mungkin tidak sampai exit, maka yang berlaku adalah risk management ya. Risk manajemennya berada di posisi buy ini cukup untuk melakukan recovery di sana. Naik kita perkirakan di 62267 hingga 632. Dan berada di target yang kedua. Menyentuh target yang kedua kemudian terhenti dan zigzag sampai pagi ya. Itu artinya pergerakan hanya sampai di area di situ. Oke, kita kembali akan petakan lagi untuk yang XAU lagi ya. Kita mulai XAU dulu.
sudah ada koreksi turun. Sekarang bagaimana kita melihat kemungkinan nanti untuk kembali naik? Kita tandai dulu di sisi sebelah kiri, di sana ada support, kemudian kita akan uji di sana apakah nanti break atau tidak. Kalau dia break dia bisa lanjut, kalau tidak dia bisa kembali naik. Kira-kira seperti ini, kemudian koreksi dan pada akhirnya akan kembali naik jika nanti koreksinya tidak mampu menembus di area koreksi atau retrace-nya. Demikian juga ketika di supportnya dilewati, maka bisa kembali bergerak turun ya, meskipun masih tren naik tapi akan kira-kira menyentuh kembali supportnya di sana. Sementara di atas juga demikian, di puncaknya berpotensi hingga nanti sampai di sana. Nah, sekarang kita tempatkan di mana entry point kita ya. Kita mau arahkan dulu kemana? Karena arahnya mau naik dulu, maka kita bisa menempatkan posisi buy dulu ya. Ya, dua-duanya potensi ya. Sebenarnya tidak ada salah kita menempatkan dimanapun, karena semuanya adalah subjektif berdasarkan pengamatan, analisa, dan keyakinan masing-masing. Tidak ada yang salah dalam analisa. Yang ada bagaimana kita memilih dengan baik analisa kita dengan risk management dan psikologi trading yang kita gunakan. Saya sendiri menempatkan posisi buy di 2342. Buy-nya di 2342.25. Ya, diawali kita di 2342.25 ya dengan buy-nya dengan target yang terdekat. Yang terdekat kita tempatkan di ujung sumbunya, berada di 2349. 2349.30. Kemudian lanjut ketika nanti masih mampu menembus, tidak ada tanda-tanda pembalikan, maka masih berpeluang akan kembali naik. Kita tempatkan yang kedua di ujungnya untuk target yang kedua ya. Dua target kalau dilalui untuk satu hari sudah tentu sangat lebih dari cukup. 07 ya, 2356.07. Sementara untuk area jenuh maksimum kita tempatkan di ujungnya di sana ya, 2375. Dua tiga tujuh lima poin sekian ya. Sementara untuk di sisi bawah kita menempatkan selnya di 23 2330. Sel di 2330.16 dengan target yang terdekat di 2323. Target yang terdekat di 2323 ya. Kemudian nanti kita akan lihat apakah ada tanda-tanda pembalikan atau sebaliknya masih momentum kuat. Kita lihat di candle yang mendekati di sini. Jika tidak ada tanda petunjuk untuk berbalik, maka dia masih akan bergerak turun.
Kita tempatkan untuk target berikutnya di 2316. 2316. Sementara area jenuh kita tempatkan di 2305. Area jenuh jual kita perkirakan di 2305. Oke, ini dulu mungkin untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa membantu. Selebihnya silakan sesuaikan dengan sistem trading yang digunakan teman-teman semuanya. Jangan dibaca apa adanya, tapi jadikan sebagai pembanding saja. Terima kasih, mudah-mudahan hari ini maksimum profit kita. Kita ketemu di lain waktu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.